Assalamualaikum teman-teman onlineku. Selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Lika Sulaiman. Nah, di video kali ini aku bakalan ajak teman-teman bikin resep yang sangat spesial, yaitu pempek khas Palembang yang lembut dan kenyal, maknyus deh pokoknya, anti gagal. Mudah banget caranya, bisa buat ide jualan atau sekedar buat santapan ketika di rumah ya. Sebelum aku lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Oh iya, untuk bahan-bahannya bisa cek di description box ya. Nanti aku cantumin. Terima kasih. Selamat menyimak tutorialnya. Bahan yang pertama yaitu ada ikan giling, boleh pakai ikan gabus, tenggiri, dan lain-lain. Nah, aku sendiri pakai ikan kakap ya, yang udah aku masukin ke dalam freezer selama 60 menit. Nah, ini aku belinya langsung dari penggilingan yang udah halus ya. Untuk bahan yang kedua yaitu tepung tapioka atau sagu sebanyak 2 bungkus. Nah, 2 bungkus ini beratnya 1 kg karena per bungkusnya adalah 500 gram. Nah, nanti aku gunain hanya 900 gram saja karena sisanya itu bisa buat induk ketika membentuk pempek supaya nggak lengket di tangan ya. Teman-teman boleh pakai cap atau merek apa saja, sagu tani lebih bagus karena bisa bikin hasil pempek lebih putih. Tapi aku gunain yang ada saja ya. Nah, ini selanjutnya ada air yang udah aku masukin ke dalam kulkas ya. Sebanyak 2 gelas setengah. 2 gelas setengah itu sama dengan 500 ml. Selanjutnya itu ada minyak goreng. Minyak gorengnya ini sebanyak 1 sendok makan ya. Kemudian selanjutnya itu ada bawang putih yang udah aku halusin atau aku giling sebanyak 9-12 siung ya, supaya tidak amis. Kemudian selanjutnya ada gula pasir. Gula pasirnya ini sebanyak 1 sendok makan ya. 1 sendoknya 1 sendok full. Selanjutnya ada garam halus. Aku pakai garam halusnya itu sebanyak 2 sendok yang ukurannya sedang ya. Kalau kalian nggak suka masin itu bisa 1 sendok setengah aja. Dan bahan yang terakhir yaitu putih telur yang sudah aku pisahin dari kuningnya sejumlah 1 butir ukuran besar ya. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Setelah nyiapin bahan, mari kita lanjut ke pengadonan tutorial pempeknya. Nah, yang pertama kita masukkan ikan giling yang sudah halus tadi ke dalam wadah besar. Aku pakai baskom ya. Kalian tahu nggak baskom? Mudah-mudahan sama ya penyebutannya, baskom. Nah, ini ikannya kita halusin lagi, kita ratain karena tadi aku masukin ke dalam freezer ya, jadi agak-agak membeku. Itu bagus buat pengenyalan. Nah, ini dia, kita halusin dulu ya. Nah, supaya lebih mudah kita mengaduknya, kita langsung masukin air nih, kita ukur ya sebanyak 2 gelas setengah. Nih, ini pokoknya kita aduk sampai rata. Sampai halus. Nah, sebelum kita aduk-aduk lagi, kita masukin dulu semua bahan-bahannya ya. Nih, yang pertama bawang putih dulu kita masukin biar nggak amis, netralin dulu. Selanjutnya itu ada gula pasir. Gula pasirnya langsung kita masukin ya ke dalam adonan. Nah, ini selanjutnya ada putih telur, kita masukkan ya. Dan selanjutnya kita masukkan 1 sendok minyak goreng ke dalam adonan. Nah, minyak gorengnya ini fungsinya hanya untuk supaya tidak lengket terhadap pempeknya ya. Kita hidupkan dulu kompornya, kita siapkan 2 wajan ya. Wajan pertama ini untuk merebus pempek yang masih banyak tepungnya. Dan untuk wajan yang kedua ini perebusan pempek yang sudah bersih ya. Dan yang terakhir adalah garam. Kenapa garam dimasukkan yang paling akhir? Karena garam itu mempengaruhi kekenyalan pempek. Itulah sebabnya garam aku masukkan yang paling akhir ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan setelah garam aku masukkan ke dalam adonan, apa yang terjadi? Lama-kelamaan adonan ikan gilingnya menyusut, mempengaruhi adonan kan? Tuh, lihat, lama-kelamaan menyusut ya. Kalau sudah mengental dan menyusut seperti ini, mari kita masukin tepung tapiokanya. Masukinnya dikit demi sedikit ya. Kalau teman-teman mau mengadon pakai tangan boleh juga, asalkan tangannya udah bersih ya. Tapi aku di sini pakai centong. Nah, mengaduknya itu dikit demi sedikit dan harus satu arah ya, jangan ditekan karena nanti kalau ditekan jadi padat terus keras. Nih, ngadonnya hanya seperti ini aja ya, yang penting rata.
Pokoknya masukin terus sampai merata, sampai tepung tapiokanya sebanyak 900 gram ya teman-teman. Kalau nggak punya timbangan bisa kira-kira aja, disisahin 1 gram gitu. Nah, kalau di tempat aku di Palembang nyebutnya tepung tapioka itu adalah sagu. Sebenarnya sama aja ya, mau tepung tapioka atau sagu. Nih, kalau udah seperti ini kita masukkan lagi sagu yang belum kita masukkan tadi sampai dengan berat 900 gram ya, sampai selesai diaduk lagi. Nah, ini dia tekstur terakhir ya, yang udah selesai kita masukin semua sagunya dan kita sudah berhasil mengaduknya hingga rata, dan kita sekarang siap mencetak bentuknya. Nah, ini dia, aku udah cuci tangan ya teman-teman. Aku mau cetaknya, mau ngebentuknya itu pakai tangan ya, biar lebih mudah gitu kan. Nah, ini sambil aku siapin talenan ya, yang udah aku lapisin plastik, terus aku taburin sagu sisa 1 gram tadi. Kita masukinnya dikit demi sedikit ya. Nah, ini pertama-tama aku mau bentuk pempek ikan lenjer yang kecil. Pempek lenjer kecil ya maksudnya. Jadi kalau udah aku bentuk pempek lenjer kecil-kecil gini, nanti ketika ngegoreng nggak perlu lagi motong-motong gitu ya. Nah, ini biasanya kalau jualan itu udah langsung dibentuk kayak gini, itu harganya 1.000 ya, atau 1.000 rupiah. Ini karena buat aku makan sendiri, jadi bebas ukurannya ya. Mau besar, mau kecil, nggak harus sama ya ukurannya. Kalau teman-teman buat bisnis jualan, bisa ditimbang ukurannya, bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini kalau buat pempek lenjer yang kecil, caranya adalah tidak usah terlalu ditekan, cuman digulung-gulung gitu aja, didorong. Terus kanan kirinya kita pencet pakai kedua jari kita ya, kanan dan kiri. Habis itu diratain, udah deh kita masukin ke dalam air yang udah mendidih. Oh iya, airnya tadi udah kita kasih minyak ya. Dan juga supaya tidak amis, karena ini pakainya pakai ikan kakap. Supaya tidak amis, kita masukkan susu formula bubuk sebanyak 3 sendok atau 2 sendok aja ya. Ini aku telat ngaduknya jadi udah kental, tapi nggak apa-apa, supaya ngilangin bau-bau amis aja gitu. Dan untuk minyak goreng yang aku masukin ke dalam air ini cuman sedikit ya. Nah, ini dia penampakan pempek di wajan yang kedua ya, air bilasan kedua. Pempeknya jadi lebih bersih ya. Nah, ini aku lanjut aja ya ngebentuk pempek lenjer kecilnya ya. Nanti ketemu di akhir. Dan ternyata baru separuh pempek aja yang diadon, aku udah nggak sanggup teman-teman. Jadi ini aku buat pempek lenjer yang besar-besar ya, supaya cepet. Pokoknya kalau buat makan sendiri suka-suka teman-teman ya, mau dibentuk apa aja gitu, yang penting cepet selesai gitu kan. Dan efek buru-buru karena nggak sabar mau cepet cicip gitu kan, mau langsung disantap. Duh, maaf banget teman-teman, aku kalau bikin pempek emang kayak gini, meja aku itu banyak tepungnya gitu ya, ke kanan dan ke kiri tepungnya di mana-mana. Selanjutnya ini tadi ada sisa kuning telur yang aku pecahin dan aku ambil putihnya aja tadi. Ini aku mau buat pempek telur kecil ya. Buat pempek telurnya secukupnya aja ya, sampai habis yang kuning telur sisa tadi. Sambil kita nunggu rebus, aku lanjutin dulu bentuk pempek yang lainnya. Sampai ketemu di video akhir. Tara, ini dia hasilnya. Macam-macam ya, ada pempek lenjer kecil, ada pempek lenjer besar, dan ada pempek kuning telur. Tuh kan, bentuknya macam-macam. Ada pempek lenjer kecil, pempek telur, dan pempek lenjer yang besar. Yuk teman-teman, saatnya kita cicip pempeknya. Nah, untuk sisanya kita masukin ke dalam plastik, kita bungkus kayak gini. Lalu nanti biar tahan lama kita masukkan ke dalam freezer. Nah, itu tadi tutorial pembuatan pempek ikan khas Palembang yang lembut, kenyal, dan enak banget. Terima kasih buat teman-teman onlineku yang sudah nonton video ini. Selamat mencoba resepnya, semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lainnya. Bye-bye, wassalamualaikum.